Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan yakni aktivitas kita setiap hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya, sholawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada insan yang paling mulia, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang pentingnya menuntut ilmu. Seperti di dalam hadis yang berbunyi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas semua muslim. Di dalam hadis ini menjelaskan bahwa wajibnya kita semua untuk menuntut ilmu. Seperti yang sama-sama kita ketahui, yang namanya wajib kalau tidak dilaksanakan tentu kita akan mendapatkan dosa. Dan apabila kita melaksanakannya, tentu kita akan mendapatkan yakni pahala. Begitupun kalau kita melaksanakan yang namanya menuntut ilmu ini, tentunya kita akan mendapatkan pahala bernilai ibadah. Begitupun sebaliknya, kalau kita tidak melaksanakan atau tidak menuntut ilmu, tentu kita tidak akan mendapatkan pahala, melainkan kita mendapatkan dosa. Di dalam hadis begitupun menjelaskan yang berbunyi utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu sejak dari buayan atau bayi hingga ke liang lahat. Kita diperintahkan untuk menuntut ilmu itu dari kita lahir sampai kita mati. Kita tetap menuntut ilmu sampai kita ke liang lahat. Dan menuntut ilmu ini di dalam hadis yang menjelaskan yang pertama tadi, yaitu talibul ilmi ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas semua muslim. Yang mengatakan semua muslim itu tentu di sana sudah termasuk laki-laki maupun yang perempuan. Kita semua diwajibkan untuk menuntut ilmu, entah dia laki-laki maupun dia seorang perempuan. Mengapa kita diwajibkan untuk menuntut ilmu? Karena yang namanya kita menuntut ilmu, ilmu itu adalah sebagai pedoman atau sebagai bekal kita untuk menjalani kehidupan di dunia maupun sampai ke akhirat. Yang namanya laki-laki, pasti kita semua, baik laki-laki, perempuan, kita semua itu mempunyai peranan tersendiri di dunia. Tentunya kita akan membutuhkan yang namanya pedoman atau bekal yang membuat kita menjalani peran kita ini dengan benar. Laki-laki kalau dia menjadi seorang anak, menjadi seorang suami, pasti dia juga
mempunyai peran di sana. Menjadi seorang anak, bagaimana cara kita menjadi seorang anak yang benar untuk orang tua kita. Begitupun kalau seorang suami atau seorang istri, tentu dia juga mempunyai peranan atau kewajiban. Bagaimana cara dia menjalani kewajiban atau peranan dia menjadi benar atau lurus, tentu dia akan membutuhkan yang namanya bekal atau ilmu agar dia menjalani peranannya menjadi tidak salah. Begitupun sebaliknya yang perempuan. Yang perempuan juga berperanan sebagai seorang anak, berperanan sebagai seorang ibu juga. Tentunya dia juga membutuhkan yang namanya ilmu dalam melaksanakan peranannya tersebut agar menjadi benar atau tidak salah. Dan kita menuntut ilmu seperti yang dijelaskan dalam hadis yang kedua tadi, yaitu utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Kita diperintahkan menuntut ilmu sejak dari buayan atau bayi sampai ke liang lahat, karena setiap peranan kita membutuhkan yang namanya ilmu. Dari kita bayi, kita diajarkan untuk berbicara, diajarkan untuk makan, dan begitupun kita sudah besar, kita diajarkan ini itu, dan sudah menjadi orang yang dewasa, kita membutuhkan juga ilmu agar kita menjalani peran kita dengan benar. Selanjutnya yaitu bagaimana cara kita menuntut ilmu dengan baik dan benar. Tentunya kita menuntut ilmu tidak lain dari yang namanya pedoman juga gitu. Kita menuntut ilmu tentunya tidak keluar dari yang dua ini, yaitu dari Al-Quran dan hadis. Kita menuntut ilmu tidak keluar dari yang kedua ini, Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, adapun cara-cara bagaimana kita sukses dalam menuntut ilmu. Yang pertama yaitu seorang orang tua atau orang tua kita semuanya harus bersungguh-sungguh dalam menyekolahkan kita atau merelakan kita dalam menuntut ilmu. Selanjutnya yang kedua yaitu seorang anak, dia juga harus sungguh-sungguh atau benar-benar dalam menuntut ilmu, menjalani proses yang namanya menuntut ilmu. Selanjutnya yang ketiga yaitu seorang murid dan seorang guru juga harus serius dan sungguh-sungguh. Ini adalah 3 aspek yang dapat menyukseskan seseorang atau anak dalam menuntut ilmu. Yang pertama yaitu yang tadi, orang tua harus rela atau bersungguh-sungguh dalam menyekolahkan atau memberikan anak dalam menuntut ilmu. Teringat dalam kisah Imam Syafi'i, perjalanan beliau dalam menuntut ilmu, di mana ketika masih di Mekah, beliau diperintahkan oleh gurunya untuk menimba ilmu pergi ke Madinah, karena semua ilmu gurunya sudah diberikan kepadanya. Makanya gurunya memerintahkannya untuk pergi menuntut ilmu lagi ke Madinah. Lalu Imam Syafi'i meminta izin atau memberitahu sang ibu bahwa dia ingin pergi menuntut ilmu ke Madinah. Lalu sang ibu mengatakan, "Pergilah engkau untuk menuntut ilmu ke jalan Allah dan kita akan bertemu di akhirat." Begitu kata sang ibunda. Lalu pergilah Imam Syafi'i ke Madinah. Di Madinah beliau berguru kepada Imam Malik. Tidak membutuhkan waktu lama, Imam Syafi'i
cepat menyerap atau menguasai ilmu-ilmu yang disampaikan oleh gurunya, yaitu Imam Malik, sehingga orang-orang sangat terkagum-kagum melihat Imam Syafi'i pada saat itu. Begitupun dengan guru beliau, yaitu Imam Malik. Beliau adalah imam tertinggi di Madinah pada saat itu. Dan Imam Syafi'i pun menjadi salah satu murid kesayangan Imam Malik. Dan Imam Syafi'i pergi mengembara ke Irak, di mana di Irak beliau belajar kepada murid-murid Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Begitupun di Irak, beliau tidak membutuhkan waktu lama, beliau cepat menyerap dan menguasai ilmu-ilmu yang disampaikan oleh gurunya. Beliau terkenal di Irak murid yang sangat pintar dan cerdas. Lalu beliau diminta untuk mengajar, dan tidak lama kemudian banyak murid yang berbondong-bondong ingin belajar kepada beliau. Beliau terkenal ulama besar di segala penjuru di Irak hingga Hijaz. Kemudian ibunda Imam Syafi'i setiap tahunnya melaksanakan ibadah haji. Di kesempatan melaksanakan ibadah haji, di mana beliau mengikuti salah satu kajian atau pengajian di sana dari salah satu ulama, di mana ulama tersebut sering menyebutkan nama Imam Syafi'i. Setelah selesai kajian atau pengajian, ibunda Imam Syafi'i menghampiri ulama tersebut. Lalu beliau bertanya kepada ulama tersebut. Beliau mengatakan, "Wahai Syekh, siapakah Imam Syafi'i Muhammad Idris Asy-Syafi'i yang sering engkau sampaikan?" Lalu ulama tersebut menjawab, "Beliau adalah ulama besar. Beliau adalah guru saya." Lalu sang ibunda penasaran. Lalu beliau bertanya lagi kepada ulama tersebut, "Wahai Syekh, siapakah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang engkau maksudkan?" Lalu beliau menjawab, "Beliau adalah Imam Syafi'i. Beliau ulama besar yang berasal dari Mekah." Lalu sang ibunda terkejut mendengar hal itu. Lalu beliau mengatakan kepada ulama tersebut, beliau mengatakan, "Dia adalah anakku." Lalu ulama tersebut menjawab sang ibunda. Beliau bertanya, "Lalu apa yang ingin engkau sampaikan kepada Imam Syafi'i, atau apa yang ingin engkau pesankan kepadanya?" Lalu sang ibunda mengatakan, "Katakan kepadanya bahwa aku mengizinkannya untuk pulang." Lalu kembalilah sang imam ini ke Irak. Sesampai di Irak, lalu ulama ini atau murid-murid Imam Syafi'i langsung menghampiri Imam Syafi'i. Beliau menyampaikan kepada Imam Syafi'i apa yang dipesankan oleh ibunda beliau. Lalu bergegaslah Imam Syafi'i ingin pulang pergi ke Mekah. Pada saat itu penduduk atau masyarakat Irak mendengar kabar bahwa Imam Syafi'i akan kembali ke Mekah. Lalu mereka semua mendatangi Imam Syafi'i, memberikan bekal, harta, hadiah, dan sebagainya. Lalu pulanglah beliau ke Mekah. Sampai di pinggiran kota Mekah, lalu beliau memerintahkan muridnya untuk memberitahu sang ibunda bahwa beliau sudah sampai di pinggiran Mekah.
Lalu sang ibu bertanya kepada murid ini, apakah yang dibawa oleh Imam Syafi'i atau si Syafi'i? Lalu sang murid menjawab dengan bangganya, mengatakan bahwa yang dibawa oleh Imam Syafi'i adalah harta unta, ratusan unta dan sebagainya. Lalu mendengar hal itu, sang ibu sangat marah dan mengatakan bahwa dia tidak mengizinkan Imam Syafi'i untuk kembali ke rumah. Lalu kembalilah sang murid ini ke Imam Syafi'i. Dengan sedih, murid ini menyampaikan kepada Imam Syafi'i bahwa sang ibunda marah dan tidak ingin dia pulang ke rumah. Lalu Imam Syafi'i memerintahkan muridnya untuk mengumpulkan semua orang miskin dan membagikan semua harta unta dan sebagainya yang diberikan oleh masyarakat Irak atau penduduk Irak, dibagikan habis kepada orang-orang miskin tersebut. Yang tersisa hanyalah kitab-kitab dan ilmunya. Lalu sang ibu mengizinkan Imam Syafi'i pulang ke rumah. Dari kisah perjalanan Imam Syafi'i yang tadi kita dapat memetik bahwa menjadi seorang orang tua, kita merelakan anak kita untuk menuntut ilmu, dan ketika dia pulang kita tidak mengharapkan dia menjadi apa-apa, entah menjadi ini itu sehingga menghasilkan kedudukan atau uang. Nah, dari sana kita memetik bahwa dari perjalanan Imam Syafi'i, seorang orang tua harus benar-benar mengikhlaskan, meridhoi sang anak untuk benar-benar menuntut ilmu bukan menjadi apa-apa. Seperti itu. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.